request aja terus biar kita jadi ada di apa? Ditonton kita juga ya. Yes, Rai Putra, apa kabar sahabat kreatif? Kalau kamu suka request di jam request lagu Indonesia ya, jangan requestnya di jam talk show. Oh, nggak gitu, bisa. sama aja bohong, nggak diputerin lagunya ya. Rai Putra, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama kita pagi hari ini ya. Yes, Terima mudah-mudahan kasih nanti. Angga, terima kasih Desi. Iya, mudah-mudahan nanti rilis single ketiga Kak Rai Datanglah udah bisa ke sini. datang ke Pro 2 pastinya ya. Amin, dan semoga bisa ketemu langsung aja ya. Iya Betul. dong. Betul. Amin, amin, amin. Thank you. Selamat pagi. Terima kasih. Bye-bye, Bye. Kak Rai. Baik, sudah waktunya kita harus segera berpisah. Yeay. Ya udah lu pop aja, udah pop aja. Nggak bagus ya? Pop aja udah, Ya udahlah. cukup. Udah itu Baiklah. bagiannya Rai aja Iya, ya. ya. Oke, kalau gitu kita pamit sahabat kreatif. Terima kasih banyak yang udah dengerin Morning Live Chat dari jam 9 tadi ya. Besok kita ketemu lagi. Barengan sama siapa? Tungguin aja. Ya udah, Angga Andika. Dan juga Desi Aldiana pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Info Pro 2. Sahabat kreatif, dari 10 kabupaten kota seprovinsi Bengkulu, 7 kabupaten sudah dinyatakan 100% sembuh atau bebas dari COVID-19, menyusul Kabupaten Lebong yang memang belum tersentuh kasus positif COVID-19. 7 kabupaten yang warganya sembuh dari positif COVID-19 itu meliputi Kabupaten Bengkulu Utara 9 kasus, Bengkulu Selatan 8 kasus, Bengkulu Tengah 2 kasus, Kepahyang 5 kasus, Seluma 3 kasus, Kaur 4 kasus, dan Muko-Muko 1 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, Kota Bengkulu masih memiliki kasus tertinggi dengan 95 kasus, dengan rincian 59 pasien sembuh, 10 meninggal, 26 isolasi mandiri atau dirawat. Rejang Lebong dengan 2 kasus, 1 sembuh, 1 isolasi mandiri atau dirawat. Herwan Antoni menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Sahabat kreatif, nantikan info Pro 2 selanjutnya pada jam 11 siang. Info Pro 2. Jangan kecewain radio kamu. Dengerin terus Pro 2 RRI Bengkulu, pusat siaran kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Hai, sudah saatnya nih kita belajar di RRI. Selamat datang di Kelas tambahan. 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita berjumpa lagi dalam acara Belajar di RRI Kelas Tambahan. Acara ini selain bisa kamu dengarkan di 105,1 FM melalui aplikasi RRI Playgo juga bisa ya, atau ke audio streaming di www.rri.co.id. Kalau kamu pengen menyaksikan acara ini secara visual, langsung saja tonton di YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau bisa buka Facebook Pro 2 Bengkulu. Nah, kalau nanti pengen gabungan, pengen interaksi via SMS atau WhatsApp, boleh ke 0811 7322 330. Oke, sobat kreatif, di Belajar di RRI kelas tambahan hari ini kita bakal belajar matematika ya untuk hari ini bersama dengan Pak Shalendra Putra MPD. Beliau ini adalah guru matematika SMKN 6 Seluma. Hari ini kita bakal belajar tentang baris dan deret. Pak Shalendra, selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak, langsung aja sampaikan materi tentang baris dan deret ke sahabat kreatif. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, khususnya barisan dan deret. Nah, kalau berbicara matematika, pasti adik-adik sekalian ya, apalagi anak-anak sekolah, bayangannya matematika itu seperti sesuatu yang menakutkan mungkin, membosankan mungkin, menyeramkan bisa jadi, karena banyak angka-angkanya gitu ya.
pasti waduh, ini jangan-jangan sudah ada banyak rumus-rumusnya, ini udah bikin pusing gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya matematika itu hadir itu untuk mempermudah kehidupan, bukan mempersulit gitu ya. Jadi kalau seandainya matematika itu bisa ngomong, mungkin dia akan protes. Oh, kenapa semua orang membenci saya? Gitu ya, karena pada dasarnya memang matematik hadir di dunia ini untuk mempermudah kehidupan gitu ya. Bukan untuk mempersulit. Jadi kalau misalnya berasa matematika sulit, rasanya yang salah bukan matematikanya. Mungkin kita introspeksi diri saja. Mungkin kita yang cara menyampaikannya mungkin yang kurang tepat gitu. Nah, kalau berbicara matematika, mungkin di bayangannya ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Ada X, ada Y, segala macam, ada akar, ada pangkat. Tapi sebenarnya matematika itu lebih luas lagi. Banyak sekali berhubungan dengan matematika. Kalau kita berbicara tentang bangun datar, bangun ruang, itu matematika. Berbicara tentang logika berpikir gitu ya. Bagaimana penarikan kesimpulan yang sistematis, itu juga matematika. Termasuk misalnya ada peluang-peluang, kemungkinan, kemudian statistik, membuat tabel, diagram, itu sebenarnya matematika. Jadi matematika itu sangat luas sekali. Termasuk salah satunya adalah barisan dan deret. Nah, inilah yang sahabat kreatif semua kita akan belajar mengupas mengenai barisan dan deret. Mungkin ada yang sudah pernah belajar, kita sambil mengulang, memantapkan lagi materi. Atau mungkin ada yang baru mengenal, baru belajar, atau lagi baru mendaftar sekolah, boleh kita sama-sama belajar mengenai barisan dan deret. Kalau ngomong barisan, pasti bertanya-tanya nih, apa sih kok di matematika ada barisan? Biasanya kan barisan itu adanya di upacara gitu ya, adanya di paskib gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya barisannya itu sama. Bedanya adalah kalau di upacara, barisannya itu yang disusunnya orang. Tapi kalau di matematika, barisannya itu yang disusunnya adalah angka-angkanya. Sama halnya kalau kita paskib atau upacara bendera, barisan itu kan pasti ada syarat-syaratnya nih. Misalnya anak yang lebih rendah berdiri di depan, yang lebih tinggi di belakang. Kemudian mungkin disusun nih dari anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu, ada syarat-syaratnya, ada polanya. Sama, barisan dalam matematika juga ada polanya, ada urut-urutannya, ada aturan-aturannya tertentu. Nah, itulah mengapa kalau barisan dalam matematika itu lebih dikenal susunan angka-angka yang memiliki urutan atau pola-pola tertentu. Jadi barisan-barisan itu kumpul angka-angka dalam barisan itu dia memiliki pola-pola tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tanpa kita sadari kita itu sering bertemu, sering di sekitar kita itu banyak yang berhubungan dengan barisan. Cuma mungkin kita tidak menyadari saja, atau mungkin kita tidak bertegur sapa saja dengan barisan-barisan angka yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana misalnya kalender. Kalender itu ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 30 itu kan sebenarnya barisan-barisan angka. Mulai dari angka 1 sampai 30 disusun dengan pola tertentu. Kita nggak sadar tuh bahwa itu termasuk sebenarnya barisan dalam matematika. Jam misalnya ya, jam dinding ya. Jam dinding mulai dari 1, 2 sampai 12 itu juga barisan. Kalau ingin lebih luas misalnya nomor-nomor rumah nih, mungkin yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan, misalnya ada nomor rumah ini, nomor rumah itu gitu ya. Dengan tetangganya, dengan depannya itu kan ada pola mungkin tertentu dalam suatu kompleks perumahan. Nah, itu juga termasuk barisan. Banyak sekali. Atau misalnya adik-adik yang hobi otomotif misalnya kalau ngelihat speedometer ya, di motor atau mobil itu ya, kalau ngelihat speedometernya mulai dari 0, 20, 40, 60 dan seterusnya sampai 120, 180. Nah, itu juga barisan dan deret. Jadi banyak sekali dalam kehidupan. Termasuk misalnya perkembangan bakteri nih. Awalnya bakteri ini ada sedikit, ada banyak gitu ya. Seperti sekarang kita sedang ada pandemi corona, perkembangan virus, berapa jumlah
jumlah pasien yang terpositif, berapa pasien yang meninggal, itu juga sebenarnya ada konsep barisan di situ, barisan deret juga. Sama halnya dengan deret gitu ya. Kalau barisan itu adalah susunan angkanya. Nah, tapi kalau deret itu susunan angka-angka pada barisan itu dijumlahkan. Itulah yang namanya deret. Deret juga banyak dalam kehidupan. Segala hal yang berhubungan dengan angka yang dijumlahkan. Misalnya seperti tabungan. Bulan pertama nabung sekian, bulan kedua nabung sekian. Berapa sih jumlah tabungan saya? Nah, itu juga termasuk deret. Korban positif corona. Hari pertama sekian, hari kedua sekian, dan seterusnya. Sekarang udah sekian banyak. Nah, itu juga sebenarnya deret. Anak-anak muda, anak-anak milenial misalnya upload video di YouTube. Pasti kalau ngupload video di YouTube tuh mau dilihat tuh viewersnya berapa ya, hari pertama berapa, hari kedua berapa. Itu kan kalau di YouTube tuh kan diakumulasi ya. Nah, itu juga sebenarnya adalah konsep deret. Nah, jadi sebenarnya adik-adik barisan dan deret itu ada banyak sekali dalam kehidupan kita. Jadi jangan ngebayangin barisan dan deret itu adalah angka-angka yang berjejer-jejer tanpa makna, tidak. Mereka semuanya memiliki makna, mereka semuanya memiliki pola yang sebenarnya menarik kalau kita pelajari lebih lanjut. Nah, gitu. Kalau untuk matematika di sekolah, misalnya khususnya untuk yang SMP dan SMA, barisan deret itu lebih fokus pada dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Sebenarnya barisan dan deret itu ada banyak sekali macamnya gitu ya. Misalnya ada barisan Fibonacci lah atau apa, begitu banyak sekali. Kalau yang kuliah ngambil matematika itu banyak sekali macamnya. Tapi lebih fokusnya untuk yang sekolah itu barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Nah, dua hal inilah yang akan kita gali lebih dalam, kita akan pelajari bagaimana materinya, lalu sebenarnya manfaatnya apa, apakah benar-benar ada atau tidak gitu ya, apakah benar-benar ada di kehidupan atau hanya sekedar kumpulan rumus yang memusingkan kepala gitu ya. Kalau hanya kumpulan rumus yang memusingkan kepala, aduh, untuk apa dipelajari gitu ya. Tapi sebenarnya tidak kok, tidak seperti itu. Matematika itu sangat menyenangkan, sangat asik gitu ya, sangat berasa manfaatnya dalam kehidupan gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih aritmatika itu ya? Namanya aja udah seperti hitungan gitu ya, aritmatika gitu ya. Mungkin bayangannya udah sepertinya rumit gitu. Nah, sederhana saja, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh barisan. Coba sahabat-sahabat kreatif amati jam dinding deh. Jam dinding gitu ya, lihat angka-angkanya itu kan mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 12 gitu ya. Itu termasuk barisan aritmatika. Mungkin bertanya-tanya ya, nanti kita akan kita pelajari secara seksama gitu ya. Kemudian misal lagi yang saya bilang tadi speedometer. Mulai dari 0, 20, 40, kalau yang motor mungkin sampai 120, yang mobil mungkin sudah sampai 160, 180, itu juga aritmatika. Pasti bertanya-tanya, kenapa aritmatika? Nanti sabar. Kemudian misalnya, kalau kita melihat kalender nih, ya, adik-adik kalau melihat kalender pasti yang dahulu dilihat itu kalender yang warna merah kan? Pasti nyari liburnya ya kan gitu ya. Coba fokus dulu misalnya yang kalender hari Minggu deh, hari Minggu. Misalnya yang warna merah di hari Minggu itu misalnya ada tanggal 3 gitu ya. Pasti tanggal selanjutnya yang di hari Minggu itu tanggal 10 kan. Kemudian tanggal 17, tanggal 24 dan seterusnya. Nah, itu kalau ngelihat angka-angka itu yang warna merah di hari Minggu misalnya, sebenarnya hari lain juga sama, ada hari Senin, Selasa ya. Misalnya fokus dulu hari Minggu. Nah, itu juga sebenarnya ada termasuk juga barisan aritmatika. Nah, pasti bertanya-tanya, ini kenapa ini 3 contoh ini termasuk barisan aritmatika? Nah, nanti akan saya jelaskan. Coba perhatikan di papan tulisnya ya. Gitu. Nah, misalnya pola yang jam tadi ya, jam tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sampai dengan 12 gitu ya. Kemudian kalau yang mengamati speedometer
ada mulai dari 0, 20, 40, 60 ya, itu untuk kilometer per jamnya ya. Dan seterusnya mungkin bisa jadi sampai 120, anggaplah ini seperti motor. Kemudian tadi yang contoh kalender ya. Kalender itu misalkan yang kalender yang angka di hari minggunya yang warna merahnya mungkin misalnya mulai dari 3 gitu ya. Kemudian di bawahnya itu biasanya ada angka 10, 17, 24 sampai 31. Nggak mungkin sampai 50 ya, kalender cuma sampai 31. Nah, coba kita lihat, kita amati apa sih kesamaan antara ketiga pola ini, mulai dari pola yang jarum jam dinding tadi, speedometer, terus sama yang di kalender. Coba dilihat di sini. Coba lihat antara 1 dengan 2, antara 2 dengan 3, antara 3 dengan 4, mereka punya selisih. Gitu ya, punya selisih. Berapa selisihnya? Bisa dilihat bahwa di sini sangat mudah nih, ini selisihnya adalah 1 ya. Ya kan, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Nah, gitu ya. Coba lihat yang di sini, ini ada selisihnya juga nggak? Iya ada. Ini ternyata dia berselisih 20. Tuh, berselisih 20, berselisih 20. Lalu kita lihat juga yang pola angka-angka pada kalender yang hari Minggu tadi, ada nggak? Apakah ada selisihnya? Oh ada. Ternyata selisihnya berapa? Selisihnya adalah 7. Selisihnya 7. Selisihnya 7. Nah, adik-adik sekalian, kalau dilihat ternyata mereka memiliki selisih yang sama, yang konsisten. Ketika dia bilang selisihnya 1, maka selisihnya 1 terus sampai akhir bilangan. Kemudian kalau yang selisihnya 20, selalu selisihnya 20 tetap terus sampai akhir bilangan. Kemudian ini juga yang selisihnya 7, selisihnya 7 terus. 24 ke 31 juga selisihnya 7. Nah, ketika ada sebuah barisan bilangan yang memiliki selisihnya selalu tetap atau selalu konstan, itulah yang disebut dengan barisan aritmatika. Gitu. Jadi adik-adik sekarang kalau sedang jalan-jalan kemana atau mengamati rumah, lalu lihat ada bilangan yang selisihnya sama, oh itu aritmatika. Ketika ke sana, oh itu aritmatika. Ya kira seperti itu ya. Nah, di dalam aritmatika ini selisih-selisih tadi itu yang plus 1, selisih 20, selisih 7 ini disebut dengan beda. Nah, gitu ya. Disebut dengan beda. Jadi kalau sedang membahas tentang aritmatika, kalau sedang berbicara dengan beda, itu maksudnya adalah selisih antar suku yang berdekatan, gitu ya. Dan aritmatika itu sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat kreatif bahwa mereka memiliki selisih atau memiliki beda yang sama, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Lalu ada yang bertanya, lalu tadi barisan ini deret apa? Oh, deret itu gampang. Kalau ini tadi barisan ini adalah susunan angka, maka deret itu adalah barisan tadi dijumlahkan. Nah, gitu ya. Barisan tadi dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan, terserah sampai angka keberapa, itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Jadi kalau berbicara deret 5 misalnya, berarti dijumlahkan sampai angka yang kelima. Nah, masing-masing angka ini itu dalam barisan aritmatika lebih dikenal dengan istilah suku. Jadi kalau di barisan, misalkan di barisan yang speedometer ya, barisan yang speedometer, kalau ditanya suku kesatunya berapa, suku kesatunya 0. Gitu. Suku keduanya berapa? Suku ketiganya berapa? 40 dan seterusnya. Itu ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah khusus dalam matematika. Jadi kalau sedang ngomong suku, tergantung itu suku dalam matematika atau suku dalam pelajaran IPS. Kalau dalam pelajaran IPS beda lagi gitu ya, ada suku Batak, ada suku Jawa gitu dan seterusnya. Tapi kalau dalam matematika kita sedang berbicara suku itu adalah angka-angka pada barisan bilangan gitu ya. Nah, itulah yang mengenai barisan aritmatika. Jadi
sekali lagi saya sampaikan bahwa barisan aritmatika itu dia punya pola. Polanya itu mudah sekali kita ingat bahwa dia memiliki selisih atau kita sudah mengenal tadi beda yang selalu sama, yang selalu tetap, selalu konsisten, tidak berubah-ubah di setiap suku yang berdekatan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih contoh soalnya, gitu ya? Bagaimana sih contoh penerapannya? Bagaimana sih aplikasinya dalam soal-soal matematika yang menggunakan barisan aritmatika, gitu ya? Dan deret aritmatika. Kita mulai dulu dari barisan aritmatika, gitu ya. Misalkan begini, kita ini kan berada di Provinsi Bengkulu ya, salah satu makanan khas kita yang banyak didolakan orang itu adalah lempuk, gitu ya, lempuk gitu ya. Misalkan ada produksi UMKM lah ya, misal produksi UMKM dia berhasil memproduksi lempuk setiap harinya, itu ya. Mungkin misalkan saja di hari pertama memproduksi sebanyak 25 kotak ya, atau 25 ada paket-paket kecil lempuk itu, gitu ya. Misalkan dia hari pertama berhasil memproduksi 25 paket lempuk atau 25 kotak lempuk, gitu ya. Kemudian ternyata mungkin peminatnya sangat banyak, atau mungkin sedang ada banyak wisatawan, banyak turis yang berdatang, ternyata banyak yang suka lempuk, gitu ya. Unik ini ya. Akhirnya semakin banyak yang suka. Akhirnya di hari kedua mungkin bertambah nih, banyak peminat. Akhirnya UMKM tadi memproduksi sebanyak 28 kotak. Kemudian naik lagi peminatnya. Hari ketiga diminta lebih banyak lagi, hanya memproduksi sebanyak 31. Begitu polanya. Jadi dari awal hari pertama memproduksi 25 kotak, hari kedua 28, hari ketiga 31, hari keempat 34 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita analisis bersama, hari pertama 25, hari kedua 28, hari ketiga 31, 25 ke 28 selisihnya 3, 28 ke 31 selisihnya 3, 31 ke 34 selisihnya 3. Berarti kan mengalami kenaikan yang konsisten nih, selisihnya sama, bedanya sama. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Nah, begitu. Lalu muncul pertanyaan, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Ini misalkan aja pimpinan ya, atau misalnya ketua UMKM itu ingin melakukan prediksi nih, kira-kira berapa ya yang akan diproduksi oleh usaha kami, berapa kotak lempuk nih pada hari ke-6. Nah, gitu ya. Tadi kan baru hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-4. Kalau hari ke-6 kira-kira berapa ya yang diproduksi melihat pola yang ada? Sebenarnya gampang saja, tinggal tambahin aja 3. Hari pertama 25, hari kedua tambah 3, 28, hari ketiga 31, hari keempat tambah 3, 34, hari kelima tambah 3, 37, hari keenam tambah 3, 40. Oh, berarti prediksinya, perkiraannya melihat pola yang ada setiap harinya, berarti kemungkinan besar hari keenam itu akan diproduksi kotak lempuknya itu sebanyak 40 kotak, ya kira seperti itu. Nah, itu masih gampang kalau menghitung pola hari ke-6. Bagaimana kalau hari ke-10? Oh, masih gampang, masih bisa dihitung. Oke, hari ke-60? Hari ke-1000? Waduh, itu kan banyak sekali nih. Tidak mungkin kita hitung manual itu. Ya, kalau ini ujian nasional, kita hitung manual, baru selesai menghitung, waktu ujian nasional udah habis. Itu hanya dengan menghitung berapa banyak lempuk yang diproduksi. Nah, ketika menghitungnya sudah sulit, tidak bisa dijangkau dengan cara manual, disitulah hadir matematika, gitu ya. Kalau bisa dihitung manual, ya hitung manual saja. Tapi ketika dia sudah rumit, ketika dia sebuah perusahaan yang besar ingin memprediksi berapa banyak yang diproduksi setelah 1 tahun misalnya ya, atau pada hari ke sekian ratus, tentu tidak mungkin dihitung manual. Nah, tentu menggunakan matematika. Nah, matematika disinilah yang hadir sebagai pembantu kita untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, bukan mempersulit. Jadi matematika datang bukan mempersulit, bukan membuat
mata kita menjadi merah gitu ya, atau membuat kepala kita berkunang-kunang, tiba-tiba ada berputar burung-burung kecil di kepala, bukan itu gitu ya, tapi matematika itu datang. Nah, bagaimana matematika mempermudah menghitungnya? Nah, dari pola-pola itu sebenarnya bisa kita uraikan, kita analisis gitu ya, dan akhirnya bisa kita simpulkan dia memiliki sebuah rumus gitu ya, rumus untuk menghitung barisan aritmatika pada suku keberapa atau setelah berapa, setelah hari keberapa, itu bisa dihitung. Ada rumusnya yang bisa mempermudah kita yang lebih sederhana gitu ya. Nah, coba kita analisis bersama-sama yang produksi lempu tadi. Coba lihat ke papan tulis gitu ya. Oke. Coba kita analisis sama-sama yang lempu tadi ya. Ternyata di dalam keseharian kita banyak sekali barisan aritmatika ya. Hari pertama UMKM tersebut memproduksi lempu sebanyak 25 kotak ya, 25 paket atau 25 kotak kecil-kecil itu ya yang biasa membeli lempu itu. Kita tulis 25, berarti ini hari pertama ya. Kemudian di hari kedua itu karena banyak permintaan diproduksi lagi lebih banyak, ternyata memproduksinya sebanyak 28. Kemudian hari ketiga 31, hari keempat 34 dan seterusnya gitu ya. Nah, coba kita analisis. Di dalam matematika yang sudah dijelaskan tadi sahabat kreatif, kita lihat apakah ini termasuk aritmatika. Tadi sudah disampaikan bahwa ini termasuk aritmatika. Mengapa? Karena dia memiliki selisih 3 yang tetap. Dan ini disebut sebagai beda ya. Saya tulis saja beda dengan lambang huruf B berarti 3 gitu ya. Lalu kita lihat sukunya. Ini ada suku pertama. Suku saya beri lambang U ya, U1. Ini ada suku kedua. Ini ada suku ketiga gitu ya, dan seterusnya. Nah, suku pertama biasanya lebih dikenal dengan lambang huruf A. Di sini saya tulis 25. Oh, bedanya 3. Suku pertamanya saya beri lambang huruf A adalah 25. Nah, tadi ketika ditanya berapa sih yang diproduksi pada hari ke-6, itu bisa kita hitung secara manual. Tambahin aja 3 jadi 37, tambahin aja 3 jadi 40, selesai. Lalu yang bikin rumit adalah kalau misalnya ditanya pada hari ke-60 kan udah 2 bulan kan kita pengen memprediksi nih. Kalau ini naik terus seperti ini hari ke-60 berapa ya yang bisa saya hasilkan. Nah, coba kita lihat karena tadi sukunya di lambang U berarti perharinya kita lambangkan U. Karena ditanyanya banyaknya produksi lempu pada hari ke-60 berarti diberi lambang U60. Itu berarti pada dasarnya adalah itu mau nanyakan berapa sih suku ke-60 sebenarnya kalau dibawa ke matematika gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ada yang sudah mengenal, ada yang belum dalam barisan aritmatika untuk menentukan suku ke N gitu ya, atau suku keberapakah itu bisa menggunakan rumus A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Nah, ini gitu ya. Nah, ini ketika sudah mulai kesulitan atau sudah mulai tidak bisa kita hitung secara hitungan manual, secara biasa kita bisa menggunakan rumus. Dan ini tidak sulit. Sahabat kreatif, ini sangat sederhana sekali gitu ya. Karena A-nya itu sudah kita ketahui itu adalah suku pertama. B-nya adalah berapa selisihnya, berapa bedanya. Kita sudah tahu tadi 3. Nah, sedangkan mungkin yang bertanya N ini apa? N ini tergantung di yang dalam pertanyaan itu dimintanya hari keberapa atau suku keberapa atau pola keberapa. Karena ditanya tadi produksi lempu pada hari ke-60, maka N-nya adalah 60. Yuk coba kita hitung sama-sama. U60, kita masukkan A-nya 25.
Itu kita masukkan N dikurang 1 berarti 60 dikurang 1 lalu dikalikan dengan 3. Nah, coba kita selesaikan. Ini berarti 25. 60 dikurang 1 itu 59 dikali 3. Tidak sulit, sederhana sekali, hanya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Jadi tidak harus ditakutkan gitu ya. Tidak harus dikhawatirkan gitu. Ini jadi 25 ditambah 59 kali 3 7 di sini 2 15 tambah 2 177. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja nih. 177 tambah 25 berapa? Ada 2 0 2. Nah, betul nggak ya? Penjumlahannya 5 tambah 7 2 1. Oke, jadi ada sebanyak 202 lempu. Nah, berarti adik-adik sekalian, tepuk tangan dulu dong untuk saya. Berarti ada 60. Nah, percaya nggak? Percaya? Kalau nggak percaya, hitung manual. Sampai ke 60. Mudah-mudahan tepat, jawabannya adalah 202 lempu. Nah, itulah adik-adik sekalian yang maksud saya bahwa barisan aritmatika itu bukan sekedar menghitung angka-angka saja, tetapi dia punya makna, dia punya manfaat, dan sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut, dia berada di sekitar kita. Jadi sebenarnya matematika itu menyenangkan. Kita sudah membahas matematika tadi, contohnya pada jam, pada kalender, pada speedometer gitu ya, pada contohnya tadi YouTube segala macam. Sekarang sudah ke lempu. Jadi sebenarnya asik sekali matematika itu, asik sekali matematika. Dan bagi para pengajar matematika kalau ingin dikaji lebih lanjut, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang sederhana mengenai barisan aritmatika. Nanti kalau di lain kesempatan ingin mendiskusikan lebih lanjut bisa gitu ya. Intinya adalah jangan dulu takutlah dengan matematika. Senang dulu, belajar dulu, kemudian asik dulu. Kalau kita sudah senang, sudah suka, itu lama-lama kita akan menjiwai. Contoh misalnya kalau adik-adik sekalian sedang menyukai sebuah lagu. Kalau lagi senang sebuah lagu ya, karena sering didengar, begitu enjoy menikmati, tidak usah dihafal, lirik lagunya pasti ingat. Tapi kalau matematika, anak-anak yang tidak suka matematika, mau rumusnya sederhana, kalau sudah tidak nyaman, tidak senang, tidak merasakan manfaat, itu bisa dilupakan itu ya, bisa terlupakan itu ya. Tidak usah terlalu dipaksakan menghafal rumusnya, tetapi pahami maknanya, pahami maksudnya, pahami polanya, pahami aturan-aturannya. Nanti sedemikian rupa itu nanti akan mengalir gitu adik-adik sekalian ya. Oke, menarik banget karena aku juga baru tahu kalau ada korelasi antara perusahaan lempu sama matematika. Luar biasa Pak Guru. Nanti juga bakal aku bacain ya komentar dari teman-teman di YouTube channel kita, kemudian udah masuk juga di WhatsApp. Tapi untuk yang pengen istirahat, pengen ambil minum dulu, pengen ambil cemilan dulu, boleh ya. Setelah ini kita bakal balik lagi belajar mengenai barisan dan deret di Belajar di RRI Kelas Tambahan. Jangan kemana-mana ya, kita istirahat sejenak. 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita masih di Belajar di RRI Kelas Tambahan. Hari ini belajar sama Pak Guru Matematika kita dari SMKN 6 Seluma, Pak Shalendra Putra. Bapak, masih semangat ya? Masih dong. Saya bacain dulu, ini beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ini pertama dari Benny di Bentiring. Dia menanyakan kalau misalnya deretan angkanya itu polanya random, apakah masih bisa dihitung menggunakan rumus juga atau nggak bisa? Atau cuma untuk angka-angka dalam barisan yang polanya sama aja? Terus ada pertanyaan juga nih Pak,
Dari Henny, katanya gimana caranya biar gampang menghafal rumus? Apakah ada tips triknya? Oke, dikit lagi ya. Ini ada komentar juga yang udah masuk di YouTube channel kita. Ada Noni Riani juga. Terima kasih Pak, katanya pembelajarannya. Terus ada Henny, katanya mapel matematika itu menakutkan, tapi ini gurunya kece, cara mengajarnya juga kece, mudah dimengerti. Ada Andrean Saputra juga yang udah komen di YouTube channel kita. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Alhamdulillah kalau dan pada akhirnya harapan saya adalah sahabat-sahabat kreatif mencintai matematika, menyukai matematika. Jadi tadi pertanyaan pertama bagaimana yang sifatnya random ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik yang juga sering didiskusikan gitu ya. Yang pertama adalah yang coba ditelah lebih lanjut lagi. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa yang namanya barisan deret itu macamnya sangat banyak, sangat bervariasi. Mungkin bisa sampai puluhan, ratusan atau ribuan macam variasi barisan deret itu ya. Nah mungkin kalau masih ada yang pernah ikut tes CPNS atau tes BUMN atau mungkin tes polisi yang bertemu dengan soal yang tes bakat skolastik yang menanyakan pola angka gitu ya, misalnya ini ada angka pertama sekian, kedua, ketiga, berapakah angka selanjutnya gitu ya. Nah itu kan kelihatannya seperti random ya, kelihatannya seperti tidak ada hubungan, tapi kalau kita telah lebih lanjut, ini mungkin ditambah, ini mungkin dikali, ini mungkin dikurang, atau mungkin ditambahkan ke bilangan ketiganya, kelimanya, dan seterusnya, itu biasanya barisan dan deret itu dia memiliki pola, tapi memang harus ditelaah lebih lanjut. Nah, tetapi khusus untuk anak SMA, anak SMP, SMA, SMK itu memang lebih difokuskan pada barisan deret, aritmatika, dan geometri gitu ya, yang memiliki pola yang bedanya selalu tetap. Nanti kalau geometri itu rasionya selalu tetap, lebih difokuskan ke situ. Tapi tetap dikenalkan berbagai macam pola-pola bilangan sebagai basicnya gitu ya, untuk melatih nalar dan logika siswa. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi yang tips sama trik biar bisa hafal rumus dengan cepat. Tips dan trik supaya bisa hafal rumus yang cepat. Yang pertama adalah jangan terlalu terfokus untuk menghafal. Ya, semakin gigih menghafal, semakin cemas kita, itu justru akan semakin mudah untuk dilupakan. Misalnya kalau kita mau ujian, kemudian kita sistem kubur semalam menghafalnya, itu justru kita akan menghabiskan energi, membuat cemas, pada akhirnya tidak maksimal, justru mungkin bisa dilupakan. Jadi tips dan triknya adalah, yang pertama adalah pahami dulu maksud materi ini apa. Misalnya seperti aritmatika tadi. Kalau adik-adik kesulitan, mungkin adik-adik misalnya kesulitan, jadi begini ya. Misal adik-adik kesulitan untuk mengingat rumus ini, A ditambah N min 1 B, A tambah N min 1 B, A tambah N min 1 B, A tambah, lama-lama kebawaan tidur, jadi ngigau, jadi kebawa-bawa gitu ya. Mungkin misalnya contohnya mengingatnya, tetapi pahami maknanya ini apa. Ini kan barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu memiliki beda, kemudian dia memiliki suku pertama, itu ya. Lalu yang namanya barisan aritmatika itu patokannya kan dari suku pertama nih, dari 25. Itu ya, dan dia akan bertambah atau bisa jadi berkurang juga ya ke angka-angka selanjutnya. Makanya patokannya adalah suku pertama A ditambah gitu. Jadi sifatnya memahami, oh berarti maksud A ditambah, patokannya suku pertamanya berapa, lalu ditambah, kita lihat berapa selisih selanjutnya. Jadi misalnya begini, ditanyakan suku ke-60 nih, berarti kan selisih beda tiganya ini kan berulang sebanyak 60 kali gitu ya, makanya dikali dengan 3. Nah, kenapa dikurang 1? Karena suku pertama tadi kan sudah nih, tinggal mencari selisihnya ya, bedanya. Jadi dari suku pertama sampai 60 kelipatan bedanya itu sebanyak 59 kali, jadi dikurangi 1 gitu ya. Nah, jadi maksud saya ini itu dipahami maknanya apa.
Mengapa dia A ditambah, mengapa ia dikurangi 1, mengapa dia dikalikan B. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika adik-adik sudah mulai paham, memahami, jadi lebih enak untuk menghafal atau mengingat rumusnya gitu ya. Jadi jangan adik-adik hanya menghafal, mengingat saja rumusnya, mengingat lambang-lambangnya, mengingat hurufnya, diulang-ulang, dibawa tidur tanpa memahami makna. Bisa saja beda guru atau beda buku, beda simbol. Nah itu lebih rumit lagi. Gitu ya. Mungkin ada buku yang lebih senang tidak menggunakan lambang huruf B untuk beda. Mereka lebih suka menggunakan huruf S, yaitu selisih. Gitu ya. Misalnya kira-kira seperti itu. Ada yang buku lebih cenderung tidak menggunakan A tapi lebih cenderung menggunakan U1 di rumus UN-nya. Nah, jadi kalau udah beda hurufnya lagi, beda simbolnya lagi, nanti kita tambah stres lagi. Oh, nanti dikira rumusnya berbeda. Jadi intinya adalah pahami dulu maknanya apa, maksudnya apa, materinya apa, sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Kira-kira seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Oke, berarti kita bisa lanjut ya materinya ya. Oke. Adik-adik sekalian, jadi mungkin ada yang tidak sabar bagaimana kalau membahas mengenai deret. Nah, kalau tadi kan baris nih, barisan yang ada pola-pola angka pada hari tertentu atau pada suku tertentu. Bagaimana dengan deret? Contoh sederhana kalau sedang berbicara deret adalah misalnya kita berbicara mengenai tabungan, tuh, gitu ya. Jadi kalau udah berbicara tabungan menarik nih, pasti banyak suka nih kalau udah berbicara uang gitu ya, berbicara tabungan gitu ya. Ini contoh misalnya aplikasinya di bidang ekonomi gitu ya. Jadi misalnya simpel aja deh. Adik-adik misalnya menabung, boleh itu di bank boleh, atau boleh itu misalnya di celengan boleh, atau di mana-mana gitu ya. Misalkan menabung nih, istilahnya misalnya menabung pada hari pertama, nabungnya 100.000 gitu ya. Kemudian karena kepengen nih punya cita-cita, misalnya pengen beli apa ya, pengen beli motor gitu ya, atau pengen beli apa, atau mungkin lebih tinggi lagi mungkin pengen cita-citanya misalnya mau umroh atau naik haji atau apa, berarti tabungan saya ini harus saya tingkatkan nih. Kalau saya nabung 100.000 terus, nanti tabungan saya tidak cepat bertambah gitu ya. Akhirnya berpikir saya nambahin deh. Misalnya mohon maaf bulan pertama ya, misalnya bulan pertama kita nabung 100.000 nih, bulan kedua kita nabung 110.000, kemudian bulan ketiga kita ngitung kita nabung 120.000, bulan keempat kita nabung lagi nih 130.000 gitu ya. Nah coba lihat pola menabung seperti ini kan juga konsisten nih, selisihnya tetap, bedanya selalu tetap ya, dari 100.000 ke 110.000, dari 110.000 ke 120.000, dari 120.000 ke 130.000. Nah itu kan selisihnya sama, yaitu 10.000. Nah ini juga termasuk aritmatika. Nah di mana letak deretnya? Nah nanti muncul pertanyaan, setelah anak tersebut menabung bulan pertama 100.000, bulan kedua 110.000, bulan ketiga 120.000, berapakah jumlah tabungan seluruhnya setelah 1 tahun? Nah gitu ya. Nah berarti kan kalau ditanya jumlah tabungan seluruhnya, otomatis dijumlahkan. Mulai dari tabungannya di bulan pertama, tabungannya di bulan kedua, tabungannya di bulan ketiga, itu kita jumlahin semua tuh. Nah masuklah di sana konsep deret aritmatika. Dia aritmatika karena memiliki selisih yang tepat. Dia termasuk deret karena dia melakukan penjumlahan angka-angka pada barisan tersebut, gitu ya. Tapi di sini kita tidak membahas bunga ya. Nanti kalau udah membahas bunga beda lagi gitu ya hitungannya, atau membahas hutang beda lagi ya. Kita anggap dulu yang normal aja ini ya. Makanya paling enak nabungnya adalah misalnya nabungnya di celengan deh, 100.000 naikin 110.000 ya, dengan catatan celengannya jangan dicungkil-cungkil, diambil ya, harus konsisten itu. Nanti bisa dihitung setelah 1 tahun. Tapi kalau belum 1 tahun misalnya celengannya udah dipecah ya, beda dong hitungannya gitu ya. Ini tetap yang kita hitungannya konsisten. Nah, berapa sih jumlah tabungannya setelah 1 tahun? Masih gampang Pak. Saya hitung secara manual nih. 100.000, 110.000, 120.000, 130. Saya jumlahin terus tuh Pak sampai 12 bulan Pak. Nanti saya hitung. Oke. Untuk yang bisa. Yang tidak bisa bagaimana? Oke lah, sekarang kita tingkatkan bagaimana kalau jumlah tabungannya setelah 2 tahun. Nah, lumayan juga nih mau ngitung sampai 24 kali kan. Nah, jadi
untuk mempermudah kita bisa menggunakan rumusnya gitu ya. Menggunakan rumus untuk deret aritmatika. Penasaran? Yuk, perhatikan lagi ya. Saya jelaskan bagaimana kita menghitung tabungan. Siapa tadi namanya ya? Sebut aja misalnya Budi ya. Dia menabung, dia ingin melihat tabungannya setelah 2 tahun gitu ya. Oke, misalnya begini. Menabungnya pertamanya adalah 100.000 ya. Kemudian tabungan yang keduanya adalah 110.000. Kemudian tabungan bulan ketiga 120.000 ya, dan seterusnya sampai 2 tahun atau sampai 2 bulan. Berapakah jumlah tabungan seluruhnya? Otomatis ini ditambah nih. Tuh, ditambah kan? Ini ditambah terus sampai 2 tahun. Nanti kira-kira jumlah seluruhnya ada berapa ya? Bulan pertama kita misalkan U1, bulan kedua kita misalkan U2, bulan ketiga kita misalkan U3 sampai 2 tahun. Berarti sampai bulan ke-24. Nah, coba kita telah bersama. Ini sama ya, aritmatika dengan bedanya yaitu 10.000. Ini juga 10.000. Oke, maka ini bisa disebut sebagai beda. Ya, saya kasih lambang huruf B. Lalu suku pertama, supaya mudah kita konsisten menggunakan lambang huruf A, biar adik-adik mudah mengingatnya. Ada A, ada B ya. Jadi kalau saya tambah huruf U tambah X nanti bingung gitu ya. Jadi suku pertamanya 100.000, kemudian bedanya adalah 10.000. Ditanyanya adalah jumlah tabungannya setelah 2 tahun, berarti dijumlahin semua tuh sampai bulan ke-24. Nah, untuk deret ada rumusnya, yaitu menggunakan rumus SN gitu ya. SN N/2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, seperti itu. Tidak usah pusing-pusing bahwa yang pola 2A ditambah N-1 kali B ini agak mirip dengan rumus UN tadi gitu ya, karena memang mereka tetap harus jumlah bedanya itu nanti tetap harus dikurangi 1, lalu nanti akan dikalikan berapa bedanya, kira seperti itu. Nah, karena ditanyanya adalah setelah 2 tahun, berarti kalau setelah 2 tahun berarti sampai bulan ke 24, karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan, maka di sini kita buat S24, berarti N-nya itu adalah 24, gitu ya. Kita coba masukkan 24 dibagi 2. Paham ya adik-adik ya, mengapa N-nya 24? Jadi kalau ditanya setelah 3 tahun, berarti N-nya 36, kira-kira seperti itu. Kita pahami maksud dari pertanyaannya. 2A berarti 2 kali suku pertama gitu ya, karena dia nabung awalnya itu 100.000, kita kali 2 dia menjadi 200.000 gitu ya. Ditambah seperti tadi ya, N dikurang 1 karena dia ada 24 bulan, berarti 24 kita kurangi 1 jadi 23, kita kalikan dengan kita kalikan dengan 10.000 gitu ya. Oke. Sehingga 24 dibagi 2 itu 12. Ini tetap 200.000 ditambah 23 dikali 10.000 itu 230.000. Nah, gitu ya. Berarti ini jadinya nanti 12 dikali 200 sama 230, 430.000. Terakhir 430.000 ini kita kalikan dengan 12. Nanti dapatlah berapa? Ayo coba dihitung. Ayo berapa? Caranya dikalikan dulu 43 kali 12 ya. Nolnya nanti
1, 2, 3, 4. 4 3 kali 12 itu 5, 1, 6. 1, 2, 3. Oke, berarti jumlah tabungannya itu 5.160.000. Nah, kira-kira seperti itu. Itu contoh untuk konsep yang deret. Percaya nggak tabungannya 5 juta? Percaya nggak? Rasanya nggak mungkin lah ya. Cuma nabung-nabung 100.000 baru 2 tahun kok udah sampai 5 juta. Nah begitu adik-adik. Jadi kalau kita konsisten nabung, kalau kita punya niat yang baik, insya Allah tabungan kita bisa tanpa diduga-duga, oh ternyata banyak juga gitu ya. Kalau misalnya adik menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabung untuk membeli apa, lama-lama juga itulah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi jangan langsung berpikir saya nggak akan bisa menabung, jangan ya. Ini contoh sederhana saja, bahkan bisa diprediksi gitu ya. Kalau tidak percaya selama 2 tahun 5 juta, hitunglah manual di rumah gitu ya. Mulai dari 100.000, 110, pakai kalkulator boleh misalnya ya, 100, 110, 120 terus sampai dia 24 kali menabung. Benar enggak? 5.160.000. Nah, itu contoh deret aritmatika dalam tabungan. Sebenarnya ada banyak contohnya adik-adik ya. Jadi barisan aritmatika tidak sekedar dalam hal produksi. Dia bisa banyak sekali contoh-contohnya yang lain gitu ya. Misalnya menyusun kursi gitu ya, misalnya berapa jumlah orang, berapa jumlah berupa jumlah produksi panen apa, misalnya panen kopi atau panen apa, itu juga ada pola barisan dan deret. Begitupun juga dengan deret, tidak mesti di tabungan. Banyak sekali contoh-contohnya yang lain, asalkan memang dia sifatnya adalah dia ada pola, kemudian dia meminta jumlahnya. Makanya di situ menggunakan deret aritmatika. Nah, itu adik-adik ya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa paham mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, mungkin masih ada lagi yang penasaran. Tadi kan disebutin di awal ada aritmatika, ada geometri gitu ya. Loh, geometri ini apa? Apa bedanya dengan aritmatika? Jangan-jangan sama atau bedanya di mana ya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk membahas geometri, contohnya begini. Kita ambil saja contoh yang di dekat kita gitu ya. Misalkan kertas lah ya. Misalkan kertas itu ya. Kertas itu ya boleh kertas biasa gitu ya, atau kertas putih polos, atau misalnya kertas origami boleh gitu ya. Coba adik-adik lihat kertas itu. Awalnya kan dia ada satu bagian kertas gitu ya. Lalu coba iseng kita potong di tengahnya, kita bagi 2 gitu ya. Sehingga dia akan terpotong menjadi 2 bagian gitu ya. Terpotong menjadi 2 bagian sehingga yang awalnya hanya ada satu bagian kertas berubah menjadi 2 bagian kertas. Nah, masing-masing bagian kertas tadi coba dipotong lagi jadi 2 masing-masing. Sehingga kan dia masing-masing terpotong ya. Yang 2 tadi, yang itu terpotong lagi jadi 2, yang satu bagian lagi terpotong jadi 2, sehingga ditotalkan menjadi 4 bagian. Lalu masing-masing bagian kertas dipotong lagi, dia lebih kecil nih. Lebih kecil terus. Kita potong sehingga tambah banyak jadi 8 bagian. Awalnya dari satu bagian yang besar jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Nah, ini membentuk barisan geometri. Penasaran kan kenapa geometri? Nanti saya jelaskan. Kita lagi contoh yang lain nih. Apa nggak asik contoh kertas biasa Pak, itu anak TK gitu ya, nggak level kami. Oke, kita coba deh. Misalnya anak-anak yang hobi olahraga basket. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kita mau menjatuhkan bola basket nih. Jatuhkan bola basket ya. Pas bola basketnya jatuh kan otomatis pasti mantul lagi kan? Atau ada nggak bola basket yang dijatuhin nggak mantul? Nggak ada ya? Nggak mungkin ya. Pasti aneh nih kalau bola basket jatuh nggak mantul lagi. Pas dijatuhkan dia mantul, terus pantulannya kan ke atas. Apakah sama tinggi pantulannya dengan ketinggian awal? Tidak kan? Dia tentu pantulannya akan lama semakin rendah kan? Semakin lama semakin rendah dan pada akhirnya dia berhenti gitu ya. Nah, kalau melihat pantulan-pantulan dari
bola tadi kalau diukur ketinggiannya itu bisa saja membentuk pola barisan geometri. Mungkin memang ketinggiannya tidak membesar tetapi mengecil, tapi tidak masalah. Yang namanya barisan mau di aritmatika atau geometri tidak selamanya angkanya semakin membesar. Bisa saja angkanya semakin lama semakin mengecil. Jadi misalnya bola tadi dijatuhkan dari ketinggian 24 meter, ini niat betul nih mau membuktikan ini kata Pak Salendra benar atau tidak ya. Jadi dijatuhin betul dari gedung sekolah gitu ya, dari lantai 2 mungkin dijatuhkan 24 meter, pada dijatuhin mantul lagi. Bisa jadi mantulnya menjadi 12 meter. Terus jatuh lagi ke bawah, bisa jadi mantulnya lagi jadi 6 meter. Bisa jadi 3 meter dan seterusnya. Nah, itu termasuk barisan geometri. Wah, menarik banget ya Pak. Jadi bisa banget dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Mau ngitung tabungan pun juga bisa pakai rumus matematika. Ini aku bacain ada apresiasi dari teman-teman. Wah, ternyata banyak yang nonton hari ini. Katanya Dewan Guru dan TU SMKN 6 Seluma hadir. Oke. Terus ada juga apresiasi dari Yudita Sari. Katanya matematika itu nggak susah kalau yang ngajar Pak Salendra. Alhamdulillah. Ada Indah Harun juga yang udah gabungan di YouTube channel kita. Oke, Omong-omong makasih banyak Pak Salendra udah mau sharing hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah lagi mendengarkan belajar di RRI bisa terinspirasi, bisa semakin semangat lagi juga belajar matematika. Terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Oke, sampai jumpa sahabat kreatif. Yah, waktunya habis deh. Besok jangan lupa kita belajar lagi kelas tambahan. Kamu di rumah aja, biar kami yang temenin. Jangan kecewain radio kamu. Dengerin terus Pro 2 RRI Bengkulu, pusat siaran kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Info Pro 2. Sahabat kreatif, pihak kampus Universitas Bengkulu berencana akan melakukan wisuda online seperti perguruan tinggi di luar negeri. Wakil Rektor Universitas Bengkulu, Lizar Alfansi mengatakan, pihaknya sedang merancang bagaimana pelaksanaan wisuda dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerumunan, tetapi tetap menarik dan bukan hanya sekedar terlaksana. Pihaknya memastikan bila bulan Agustus tidak akan ada wisuda secara tatap muka seperti yang selama ini dilakukan dan menimbulkan keramaian masa lebih dari 10.000 orang di satu lokasi. Sebelumnya, Universitas Bengkulu telah meniadakan 1 kali agenda wisuda yang dilaksanakan bulan April 2020. Para wisudawan, wisudawati yang tamat pada periode itu tidak menggelar upacara wisuda, namun hanya mengambil ijazah di rektorat kampus. Namun ternyata upacara wisuda menjadi suatu hal yang cukup sakral dan ditunggu-tunggu oleh keluarga wisudawan. Hal itulah yang membuat pihak Universitas Bengkulu berencana untuk tetap menggelar upacara wisuda meskipun dengan cara virtual. Di Bengkulu, wisuda online sudah digelar oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu beberapa waktu lalu. Sementara di Universitas Negeri 11 Maret Solo, wisuda hanya dilakukan kepada 15 wisudawan terbaik di ruangan terbuka dan sisanya dilakukan secara online. Sahabat kreatif, nantikan info Pro 2 selanjutnya pada jam 12 siang. Info Pro 2.